Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang biasa disebut Habib Soleh Tanggul dikenal wali agung yang doanya selalu terkabul. Kedudukannya sangat agung, beliau telah mencapai tingkatan kutub yang mana para pembesar aulia di zamannya telah mengakui bahwa beliau adalah seorang kutub dan sebagai raja lebah di masanya. Beliau juga sebagai pemimpin dan pemuka bagi mereka yang satu kurun dengannya. Habib Ali Kuitang tidak berkata dan tidak berbuat sesuatu kecuali atas persetujuan Habib Soleh Tanggul. Habib Ali Kuitang pernah berkata, "Wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu." Habib Soleh Tanggul lahir di Korbah Bakarman, Wadi Am, sebuah desa di Hadramaut, Yaman Selatan. Nama ayahnya Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid dan nama ibunya Aisyah, wanita solehah dari keluarga Al-Ubudbah Umar dari Masyayikh Al-Umudi. Ayah Habib Soleh, yakni Habib Muhsin bin Ahmad, merupakan tokoh terkemuka di Hadramaut. Beliau terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, seorang saleh dan wali yang arif dan dicintai serta dihormati oleh masyarakatnya. Banyak orang yang datang kepada Habib Muhsin Al-Hamid untuk bertawasul dan memohon doa demi tercapai segala hajat mereka. Habib Soleh tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang taat melaksanakan perintah agama. Awal mula pendidikan Al-Quran beliau di bawah asuhan guru besar Syekh Said Bamudid di Wadi Am. Beliau dikenal sosok yang saleh yang hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu fiqih dan ilmu tasawuf di bawah bimbingan ayah beliau sendiri yang mana saat itu menjadi tokoh terkemuka di Hadramaut, Yaman. Sewaktu kecil Habib Soleh, sebagaimana teman sebayanya, beliau pernah mengembala kambing. Selain itu, beliau juga memiliki hobi menembak dengan senapan angin. Bahkan kemampuannya bisa dikatakan luar biasa karena beliau dikenal sebagai penembak jitu. Tepat di bulan ke-6 tahun 1921 Masehi, pada usia 26 tahun, Habib Soleh hijrah berdakwah menuju tanah Jawa, Indonesia dengan ditemani Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Sebelumnya, beliau berdua sempat singgah beberapa waktu di Gujarat, India, kemudian menuju ke tanah Jawa. Awal mula datang ke tanah Jawa, Habib Soleh menetap beberapa hari di kota Jakarta. Di kota ini, beliau berziarah ke makam para wali di Jakarta. Mendengar kabar Habib Soleh berada di kota Jakarta, sepupu beliau yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang bertempat tinggal di Lumajang, Jawa Timur, mengundang beliau berkunjung ke rumahnya di Lumajang. Demi menghargai saudaranya ini, kemudian Habib Soleh Tanggul tinggal sementara di kota Lumajang. Setelah tinggal beberapa waktu di kota Lumajang, Jawa Timur, kemudian Habib Soleh melanjutkan perjalanan dakwah dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga kemudian beliau berada di Desa Tanggul, Kabupaten Jember dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Setelah menempat di Desa Tanggul, mulailah babak baru bagi Habib Soleh.
Mula-mula beliau mengenalkan terhadap masyarakat sekitar tentang hakikat Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan agama Islam. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun dilewati oleh Habib Soleh dengan berdakwah agama Islam di Tanggul, hingga pada suatu hari datanglah kepada beliau ilham Rabbaniyah untuk mengasingkan diri dari gemerlap dunia dan fokus menghadap Sang Pencipta. Dalam uzlah tersebut, Habib Soleh senantiasa menggunakan waktu-waktunya dengan beribadah, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, mengkaji kitab-kitab salaf dan sejarah para pendahulunya selama 7 tahun. Selama uzlahnya, beliau tidak menemui seseorang pun dan tidak seorang pun yang menemui beliau. Pada penghujung 7 tahun dalam uzlahnya, sang guru besarnya, yakni Al-Khutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, datang kepada beliau. Hal ini merupakan sebuah pertanda bahawa Habib Soleh telah dipandang mampu mengemban amanah atau dipercaya menyandang penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mampu menebarkan kemanfaatan kepada umat manusia. Kemudian Habib Abu Bakar mengajak beliau keluar dari khalwatnya, lalu memerintahkan Habib Soleh untuk datang ke rumahnya di kota Gresik. Sesampainya di rumah Habib Abu Bakar, Habib Soleh diminta untuk mandi di Jabiah, yaitu satu kolam mandi khusus di kediaman Habib Abu Bakar Gresik. Setelah itu, sang guru memberinya mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah, imamah dan serban hijau kepadanya. Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berkata, "Ya Habib Soleh, telah datang kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengutusku untuk menyerahkan serban hijau ini. Hal ini pertanda bahawa kewalian kutub atasku jatuh ke pundakmu." Habib Soleh saat itu merasa dirinya kecil dan belum pantas, maka beliau bertanya pada dirinya sendiri, "Pantaskah saya menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar ini? Mampukah saya mengembannya?" Di dalam khalwatnya, beliau menangis terus, tidak pernah keluar dari kamarnya dan selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat dari Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, yaitu sahabat Habib Soleh sendiri, Habib Soleh pernah bercerita selama khalwatnya, "Wahai anakku, ketika di dalam khalwat, aku merasakan ketenangan batin, di mana saat itu aku banyak membaca Al-Quran dan dalail khairat yang berisikan salawat dan salam kepada Sayyidi Sadat Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia." Saat itu rumah Habib Soleh masih sangat sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Padahal sudah banyak Habib, saudara, orang-orang kaya datang kepadanya untuk membongkar rumahnya, tetapi beliau tidak pernah mau. Beliau berkata, "Jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan, biarkan saja. Saya takut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah salat 5 waktu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah ini. Jangan dibongkar rumah ini." Setelah masa uzlah dan khalwatnya berakhir, Habib Soleh mendapat isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menziarahinya di Madinah. Ketika beliau mengutarakan maksud dan tujuannya akan berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah, banyak orang yang mau ikut. Akhirnya berangkatlah beliau ke tanah suci. Di saat Habib Soleh berada di tanah suci ini, Habib Muhammad bin Husin Al-Hamid merenovasi rumah Habib Soleh. Ketika pulang dan sampai di rumah, beliau tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Saat ditanya oleh banyak orang, beliau dengan senyum menjawab, "Sebelum rumah ini bangun, saya telah diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang Rasul bersabda, biarlah rumah itu dibangun." Setelah menempat di desa Tanggul dalam waktu cukup lama, Habib Soleh selalu berdakwah dengan tak kenal lelah kepada masyarakat sekitar untuk melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah.
Setelah salat jamaah asar, beliau mengadakan majlis ta'lim dengan materi kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan penjelasan berbahasa Madura sebagai bahasa masyarakat setempat. Di antara maghrib dan isya diisi dengan membaca Al-Quran dan berwirid dengan wirid yang telah dilakukan salafus saleh. Habib Soleh Tanggul membangun musalla di depan rumahnya dari hasil jerih payah sendiri. Beliau berkata, "Aku telah membangun musalla ini dari hasil keringatku sendiri yang sebagiannya aku pergunakan untuk keperluan rumah tanggaku." Sejak berdiri musalla tersebut, beliau memakmurkan dengan kegiatan solat berjamaah, membaca Al-Quran antara maghrib dan isya dan lainnya. Beliau juga mengadakan pengajian di musalla ini dengan mengajarkan kepada masyarakat tentang hal-hal yang wajib dan hal yang dilarang oleh agama. Setiap selesai solat berjamaah asar, beliau selalu membacakan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang diterangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari mereka, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, ada seseorang yang bernama Haji Abdul Rashid mewakafkan tanahnya kepada Habib Soleh. Akhirnya, di atas tanah wakaf tersebut dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Riyadus Shalihin. Kehadiran masjid tersebut sesuai dengan namanya yang berarti kebun orang-orang yang saleh, dan telah datar kabar gembira dari datuk beliau yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan keridhaannya atas berdirinya masjid tersebut melalui mimpi seorang wali yang zahid dan abid, yaitu Habib Husin bin Hadi bin Salim Al-Hamid radhiyallahu an. Beliau bermimpi Habib Husin sedang mengunjungi Habib Soleh di Tanggul, Jember. Ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib Soleh dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju ke masjid dan ternyata Habib Soleh berada di dalamnya dengan didampingi oleh seseorang dengan wajah yang amat tampan dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Husin bin Hadi berkata pada dirinya dengan penuh keyakinan bahwa orang tersebut pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Habib Husin berada di hadapan mereka, maka Habib Soleh memberi isyarat kepada Habib Husin agar menyalami orang yang di samping beliau, dan ketika Habib Husin hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat agar Habib Husin menyalami Habib Soleh dulu. Mimpi mulia ini merupakan bukti yang cukup jelas akan keluhuran maqam ataupun derajat dan ketinggian martabat Habib Soleh yang telah mencapai tingkat khilafah al-kubra, yaitu kesiapan untuk menjadi penerus bagi datuknya yang agung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kemudian hari, kegiatan majlis ta'lim Habib Soleh yang semula diadakan di musalla depan rumahnya lalu dipindahkan di masjid ini. Maka masjid ini menjadi makmur dengan kegiatan agama seperti solat berjamaah 5 waktu, membaca Al-Quran, serta pembacaan ratib haddad di antara maghrib dan isya. Hingga pada masa 4 bulan sebelum meninggal dunia Habib Soleh, Habib Soleh memerintahkan agar Masjid Riyadus Shalihin ini didirikan solat Jumat, dan pada akhir hayatnya jasad beliau juga dimakamkan di samping kiblat masjid guna untuk menambah sempurna cahaya yang telah ditebarkan sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.